rumah sakit yang dirawat dengan yang di masuk ICU itu pasien apa dok? Yang udah divaksin atau belum divaksin? Tadi dengar saya begitu. Emang kebanyakan yang belum ya, kebanyakan yang belum. Kemudian kalau yang di tempat saya sih kelihatannya nggak ada ya. Kalau yang dirawat mungkin di tempat lain ada. Kemudian yang ICU juga. Jadi kalau yang di ICU ini yang pada yang belum divaksin, kemudian yang memang kalau dari populasi dibilang populasi yang ringkih ya, yang fragile. Jadi yang tua, kemudian yang sakit-sakitan, kemudian ada pasien yang pasca operasi ya. Jadi emang ada harus dioperasi, dipotong empedunya gitu. Orang seperti itu kan lebih lemah dibanding yang lain yang sakitannya. Dan karena keluhannya udah lama juga kelihatannya belum ACC untuk vaksin ya, jadi karena kemudian ada yang pasien tumor ya, tumor. Biasanya kan kalau yang datang ke rumah sakit itu pasien tumor udah keluhannya sudah lumayan ya, udah sesak banget atau dia sudah lemas. Nah, cuman kan ke belakangnya itu mungkin 1 sampai 2 bulannya tuh juga udah sakit-sakitan. Kemudian penyakit yang lain juga ada selain tumornya ya, darah tinggi yang gitu-gitu. Jadi mungkin belum sempat divaksin juga karena hal itu ya, memang pasiennya belum vaksin. Jadi kena tumornya saja sudah berat. Nah, dia kena COVID juga. Diduga sih memang dari karena sakit-sakitan nggak kemana-mana juga ya, mungkin ada keluarganya yang menulari tapi bagus kondisinya gitu ya, jadi dia kena. Jadi emang relatif dibandingkan keseluruhan pasien yang berobat sama yang dirawat yang di ICU banyak persentasenya ya. Kalau dari vaksinnya rata-rata emang belum vaksin. Pasiennya emang kelompok populasi yang frail. Kalau di istilah medisnya itu ya frail, dia ringkih ya, pasien yang tua. Kemudian dia emang sakit-sakitan, punya komorbid. Kan kalau komorbid ragu ya, vaksin nggak. Kemudian misalnya mungkin pas mau divaksin tensinya naik lagi, nggak jadi, yang gitu-gitulah. Kayak yang sehari-hari pasien yang nggak eligible untuk vaksin ya, memang rata-rata belum divaksin. Kemudian tadi yang satunya yang tumor juga, selama beberapa bulan kan sakit-sakitan, kondisi nggak bagus ya, yang kayak gini kan memang nggak divaksin. Gitu. Bedanya apa sih dok yang udah divaksin dengan yang belum divaksin itu kalau dia dirawat atau masuk ICU itu? Ya memang kalau dari persentasenya yang satu yang divaksin, kelompok yang divaksin. Jadi kan kalau kan ada orang kalau di kesehatan itu kita nggak lihat satu persatu orang. Jadi untuk tahu manfaat suatu perlakuan, suatu obat atau bahaya dari suatu zat, kita ngelihatnya diteliti ke banyak orang ya. Misalkan acara yang kemarin tentang rokok ya, karena ada orang bilang si ini merokok baik-baik aja, umurnya udah tua gitu ya. Sedangkan yang nggak merokok juga banyak yang baik-baik aja sampai tua. Yang tidak merokok masih muda, ada yang sakit-sakitan. Yang merokok masih muda, ada juga yang sakit-sakitan. Nah, jadi kalau di kesehatan itu karena orang jadi sakit atau tidak itu faktornya banyak ya, dibagi jadi 3. Faktor diri orang itu sendiri, kekuatan dan kerentanannya dia. Biasanya kalau di medis disebutnya host ya. Kemudian yang kedua, agentnya ya, atau pejamu, penyebab penyakitnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Nah, itu dia, faktor itu berinteraksi. Jadi dilihat ke populasi yang besar. Orang yang merokok dengan yang tidak merokok sama-sama ada yang kanker paru, gitu ya. Nah, untuk melihat rokok itu berbahaya tidak menyebabkan kanker paru, diteliti sejumlah besar orang, 70-an ribu orang tidak merokok dan 70-an ribu orang yang tidak merokok dibandingkan. Gitu ya. Nah, ternyata
yang tidak merokok maupun merokok sama-sama ada yang kanker paru, tapi jumlahnya beda. Kalau yang merokok tiap 200 orang, nggak sampai ya, 180 orang, satu jadi kanker paru. Kalau yang tidak merokok, 1.200 orang tidak merokok, baru ada satu kanker paru. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat satu-satu. Jadi nggak bisa pakai testi, saya merokok tapi nggak apa-apa. Nah, nggak bisa kan, satu orang, dilihatnya harus ribuan. Nah, kalau vaksin ini begitu juga ya. Jadi diteliti orang banyak, ada penelitian yang ratusan banding ratusan, ada yang ribuan banding ribuan, tapi kurang lebih hasilnya konsisten ya. Untuk vaksin yang memang pada akhirnya dipakai. Jadi vaksin ini diteliti kan banyak, sebetulnya ada ratusan. Tapi memang yang pada akhirnya bermanfaat, vaksin-vaksin yang kita pakai aja gitu. Jadi misalnya orang ini nggak ada gunanya, bener. Vaksin yang nggak ada gunanya nggak dipakai. Gitu kan udah diteliti banyak ya, punyanya Brazil, punyanya siapa. RRT juga punya banyak ya, yang pada akhirnya dipakai juga cuma 2 gitu. Yang tidak ada manfaatnya nggak dipakai. Jadi hasil penelitian tuh apa adanya. Nah, pada penelitian dengan berbagai vaksin COVID, satu, kelompok yang divaksin dibandingkan dengan yang tidak divaksin lebih sedikit kena COVID. Jadi menurunkan resiko kena COVID. Kemudian kan antara yang vaksin dengan yang tidak divaksin, ada yang kena COVID. Nah, itu dibandingkan lagi. Jadi untuk pasien, untuk kelompok yang divaksin, kalau dia kena COVID, yang berat atau masuk ICU lebih sedikit dibanding yang orang yang kena COVID yang tidak orang yang kena COVID yang tidak divaksin masuk ICU-nya. Jadi satu, kalau divaksin lebih sedikit yang kena COVID. Kedua, kalau kena COVID yang divaksin lebih jarang yang berat. Kemudian yang lebih jarang yang berat dan masuk ICU. Kemudian yang ketiga, kematiannya juga lebih kecil. Nah, persentase itu dibandingkan level efektivitasnya ya. Jadi level efektivitas itu misalnya efektivitas vaksin COVID misalnya dibilang 67% yang Sinovac yang dipakai di Indonesia, diteliti di Indonesia yang efektivitasnya 67%, tidak terlalu hebat banget kalau dibandingkan dengan beberapa vaksin yang lain, tapi lumayan. Nah, 67% ini maksudnya bukan kalau ada 100 orang divaksin, 67 itu tidak kena COVID, sisanya kena COVID. Nah, persentasenya itu bukan kayak gitu. Jadi dibandingkan yang vaksin COVID yang kena COVID berapa, dibandingkan dengan yang tidak divaksin kena COVID berapa. Nah, itu penurunannya berapa? Karena kedua kelompok kan ada ya, masing-masing ada yang kena COVID. Nah, itu kalau di Indonesia 67% lebih sedikit yang kena COVID kalau dia divaksin. Jadi angkanya kalau dari penelitian itu ada 800-an ya, penelitian vaksin COVID di Indonesia, 800-an yang divaksin dibandingkan 800-an yang tidak divaksin. Kalau yang divaksin itu yang kena COVID sekitar 7 ya. Kalau yang tidak divaksin 18-an. Jadi lebih sedikit yang kena COVID kalau divaksin. Nah, untuk penelitian yang di luar negeri dia lebih tinggi efektivitasnya ya. Jadi emang tiap negara berbeda. Faktor-faktor yang diduga analisisnya bisa macam-macam lah, genetik lah, kemudian interaksi masyarakat ya. Kalau Indonesia kan padat nih, Indonesia padat ya. Apalagi di Jakarta dengan area yang kecil aja penduduknya 11 jutaan kira-kira, jadi padat banget. Jadi jarak antar orang itu dekat, antar interaksinya dekat. Kalau kita jalan-jalan di Jakarta, gang-gang itu ya orang ada padapan. Jadi emang sangat dekat jaraknya. Nah, ini tingkat penularan lebih tinggi diduga ya kalau di. Nah, kalau untuk efektivitas tadi ya mencegah COVID-nya kira-kira kalau di Indonesia 67%, kalau di luar negeri sebenarnya cukup bagus ya, Sinovac kira-kira 90%. Untuk mencegah ICU-nya, mencegah COVID yang derajat berat juga cukup bagus, 90%, dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Resiko penurunan resiko kematiannya juga cukup bagus, 80% ya di luar negeri. Jadi kira-kira gitu untuk yang kaitannya
vaksin dengan kejadian COVID sama COVID berat ya. Nyambung yang tadi itu. Kasus kematian yang sudah divaksin itu apa itu masuk KIPI atau KIPI itu punya kriteria sendiri gitu? Kalau semua yang tidak diinginkan itu maksudnya masuknya ke adverse event ya, kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan tuh apapun, pasiennya memburuk, kemudian dari yang berhubungan sampai yang tidak ya, misalnya habis divaksin gatel, habis divaksin pusing, habis divaksin ketabrak motor, habis divaksin ditonjok orang, habis divaksin jatuh dari gedung, itu masuk ke adverse event semua gitu ya. Kalau yang disebut KIPI biasanya yang konsisten gitu ya. Kalau mati dia masih masuk adverse event, kejadian yang tidak diinginkan. Itu di semua penelitian medis yang paling penting dulu. Jadi kalau penelitian kalau penelitian obat atau vaksin atau terapi apapun ya, misalkan infus gitu yang air doang atau apapun, atau makanan yang baru. Kalau di penelitian medis itu kan ada uji klinis dan uji praklinik ya, praklinis. Jadi sebelum diuji klinis itu maksudnya di manusia, dia diuji di preklinis dulu di hewan. Kemudian kalau sudah lolos, sudah diketahui kira-kira profil zat yang mau diuji itu seperti apa, masuk ke uji klinis fase 1. Nah, uji klinis fase 1 ini yang masalah keamanan. Jadi tadi yang Pak Eko tanyakan ya tentang kematian, itu ditelitinya yang utama di uji klinik fase 1. Jadi suatu obat atau vaksin itu bakalan bermanfaat atau tidak belum penting. Yang penting aman atau enggak dulu. Gitu. Kalau dia bermanfaat, jadi misalnya ada obat bisa membunuh virus COVID, tapi membunuh orangnya juga buat apa? Gitu. Orangnya dipenggal, virusnya dipenggal, sama aja. Gitu. Jadi yang kita inginkan dari obat itu bisa menurunkan kematian, artinya dibanding diobatin dan tidak diobatin, manfaatnya lebih besar. Itu di uji klinik fase 1. Nah, uji klinik fase 1 itu biasanya yang paling sulit, karena dia nanti yang diperiksa banyak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu laboratorium, kemudian radiologi ya, CT scan, pemeriksaan tuh banyak. Dan biasanya subjeknya itu lebih sedikit, misalnya 100 gitu ya. Kalau udah uji klinik fase 3, bisa aja 100.000 penelitiannya ya subjeknya. Kalau uji klinik fase 1, keamanan tuh sedikit. Karena dia betul-betul pengen tahu performa obatnya. Sampai obat itu dimasukkan pun, itu nanti diperiksa kadar obatnya. Setengah jam pertama, 1 jam pertama, 2 jam pertama, 6 jam pertama, dan seterusnya. Jadi di klinik fase 1 itu yang paling susah untuk menentukan obat itu aman atau tidak. Aman atau tidak bukan tidak ada yang mati, enggak. Aman atau tidak itu angka kematiannya sama dengan kalau tidak dikasih. Gitu. Jadi misalnya angka kematian di Indonesia kan sekarang angka harapan hidup Indonesia tuh tinggi ya, 71 tahun. Yang tertinggi orang Jogja 73 tahun. Jadi yang paling panjang umurnya tuh orang Jogja, 73 tahun. Nah, kalau zaman tahun 50-an, angka harapan hidup Indonesia cuma 47. Jadi kalau kayak Haji Agus Salim itu, dia umur 50 aja udah dibilang grand old man, orang yang sudah tua ya. Kalau sekarang enggak, umur 50 masih muda, masih jalan-jalan, masih bisnis, masih apa ya, belum dianggap tua. Nah, dulu per 1.000 penduduk per tahun, yang meninggal 50. Ya, jadi angka kematiannya tinggi. Kalau sekarang yang meninggal 7. Jadi angka kematian itu jauh menurun ya dibanding dulu tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, makin kesini makin turun. Nah, kalau suatu obat atau suatu vaksin diberikan atau tidak, angka kematian dua kelompok itu sama, itu namanya dia tidak menyebabkan kematian, gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau dibilang di sana ada yang divaksin mati, yang nggak divaksin juga ada yang mati. Di sana yang divaksin hidup, yang nggak divaksin juga ada yang hidup. Nah, untuk mengetahui zat itu menyebabkan kematian atau enggak dibandingkan. Gitu.
yang divaksin ada yang stroke, yang nggak divaksin juga ada yang stroke. Angka stroke Indonesia tuh tinggi ya. Jadi per 1000 itu 8 stroke kira-kira ya. Tiap daerah berbeda, cuman kira-kira segitu angkanya kalau di rata-rata. Itu tinggi. Kalau di Jakarta nih ya, satu RW itu 4.000 penduduknya. Jadi banyak. Kita nggak tahu orang stroke karena nggak nanya aja. Depan, belakang, kita kumpulin sampai 4.000, nanti baru tahu ada berapa orang stroke di situ. Gitu ya. Darah tinggi juga banyak, gangguan penyumbatan darah juga banyak. Jadi itu di klinik fase 1. Nah, kalau dari penelitian, angka kematian akibat vaksin COVID tidak berbeda bermakna disebutnya ya, dengan yang tidak divaksin. Jadi dia aman dalam artian tidak menyebabkan kematian. Gitu. Yang di kelompok yang divaksin ya ada yang mati, yang nggak divaksin juga ada yang mati. Tapi angkanya di penelitian tersebut sama, secara statistik tidak berbeda bermakna. Nah itu jadi dia tidak dianggap menyebabkan kematian. Gitu. Atau obat itu. Kalau yang fase di klinik fase 2, dia keamanan dan khasiat ya, ada manfaatnya enggak gitu ya. Sama yang fase 3 juga mirip ya. Kalau yang fase 3 lebih ke manfaat. Kalau yang uji klinik fase 2 keamanan dan manfaat. Manfaat itu kalau diberikan obat, diberikan vaksin, yang sembuh lebih banyak enggak dibanding yang enggak dikasih obat gitu. Kalau dalam hal vaksin, yang dikasih vaksin lebih sedikit nggak yang kena penyakit dibanding yang nggak divaksin. Itu manfaat. Kalau dia berbeda, baru dibilang bermanfaat gitu ya. Nah, vaksin banyak yang diteliti memang nggak ada manfaatnya, jadi nggak dipakai memang. Jadi vaksin-vaksin nama-namanya yang kita dengar, yang kita pakai, itu yang di penelitian diulang-ulang beberapa kali, sampai fase 3-nya juga diulang-ulang, fase 4-nya juga diulang-ulang, konsisten, selalu bermanfaat. Nah, itu dia baru dipakai. Jadi yang tadi Pak Eko tanyakan ya tentang kematian, itu di uji klinis fase 2, fase 3, fase 4 pun diteliti dan dimasukkan datanya. Itu tidak berbeda bermakna dengan yang tidak divaksin. Yang divaksin ada yang mati, yang tidak divaksin ada yang mati, angkanya sama persentasenya, sesuai penduduk di mana tempat uji atau penelitian vaksin COVID itu dilakukan. Jadi dia dianggap aman. Ada beberapa yang konsisten juga, seperti misalnya vaksin AstraZeneca ya. AstraZeneca ternyata di kemudian hari secara konsisten diketahui sebaiknya diberikan pada orang usia di atas 30 karena dia dibandingkan ternyata lebih aman, lebih sedikit yang mengalami KIPI gitu. Jadi kalau dari sisi medis, dokter-dokter di Indonesia sudah memberikan saran ke penguasa, ke pemerintah, kalau namanya ahli, mau ahli apapun ya, mau insinyur, mau kedokteran hewan, mau ahli pangan, mau ahli tanaman, kan atau ahli agama ya, ulama, sifatnya kan memberi saran bisanya, karena kita bukan penguasa, sesuai keilmuan kita. Kita sudah memberi saran bahwa ini diberikannya di atas usia 30. Tapi kalau dipakai di bawah itu ya sudah. Kita udah memberikan saran ilmiah kita yang terbaik yang kita bisa, dipakai atau enggak, ya sudah. Sama kayak hal-hal yang lain. Kita sarankan tidak merokok, ada yang merokok, ada yang enggak, sama. Kita sarankan tidak konsumsi alkohol, ada yang konsumsi alkohol, ada yang tidak, sama gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak bisa kita pastikan karena memang namanya profesi hanya sampai memberi saran kemampuannya ya. Ya, kira-kira sampai situ Pak Eko. Soal darurat ya, kedaruratan ini kan dipakai secara kedaruratan. Ya itu yang banyak dimasalahin juga kan sama orang-orang yang menolak vaksin. Ini dipakai secara kedaruratan karena umumnya vaksin itu baru bisa beredar setelah sekitarnya 5-10 tahun gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang membedakan itu yang dipakai sekarang ini dengan yang lazim aja yang sudah lulus uji sungguhnya gitu. Iya, sebetulnya kalau untuk vaksin biasanya kita ingin
untuk penyakit-penyakit yang non pandemi ya. Non pandemi dia endemi biasanya, seperti misalnya demam berdarah. Demam berdarah nggak di semua tempat. Nggak di semua tempat. Penelitian untuk vaksinnya tidak masif. Walaupun penyakitnya sudah tua ya, dan bikin vaksinnya lebih susah. Untuk yang virus dengue ya. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang non pandemi, kita ingin vaksin yang betul-betul manjur. Betul-betul manjur, karena toh bahayanya tidak menyeluruh di seluruh dunia ya. Masih bisa dikendalikan, masih bisa dikontain. Jadi kita biasanya ya, kalangan kesehatan kepengennya vaksin yang betul-betul superior. Jadi biasanya efektivitasnya di atas 90%. Jadi misalnya kalau misalnya diekstrapolasikan ya, yang penelitian vaksin yang dekat aja deh, vaksin Sinovac di Indonesia ya, 798 orang divaksin, yang kena COVID-7. Kalau yang nggak divaksin kenanya 18. Itu kan kira-kira persentase efektivitasnya 67%. Nah, maunya kalau tidak divaksin 18, yang divaksin itu kalau segitu ya, paling banyak satu yang kena gitu ya. Jadi kira-kira 90%. Tuh. Nah, kalau untuk pandemi, berhubung progresivitas pertambahan kasusnya sangat cepat ya, kalau COVID ini kan istimewanya dia mudah menular antar orang. Pandemi yang paling bahaya kan dulu PES ya, PES 1700-an itu kira-kira waktu POC datang ke Indonesia, itu kan hampir separuh penduduk dunia dikatakan meninggal ya. Cuma dia menyebarnya lewat air. Nah, kalau ini antar orang. Beda zaman, beda tantangan. Kalau ini antar orang, dan pertambahan kasusnya sangat cepat. Dalam tahun aja sudah banyak ya, sudah jutaan yang kena. Dipikirkan walaupun suatu vaksin itu dia tidak sehebat efektivitas yang 90% yang biasanya kita harapkan, tapi penurunan sebanyak yang tidak 90% itu bermanfaat gitu ya. Apalagi kalau pandemi itu penyakitnya akut ya, kayak gini nih. Jadi bukan kayak sakit jantung. Kalau jantung itu kan sakitnya kanker, kronik ya. Kronik itu dia lama, tahunan, bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun minum obat. Kalau sakit COVID ini dia akut, seperti DBD. DBD juga akut. Orang DBD dalam 2 minggu pilihannya sembuh atau meninggal. Nggak ada orang sakit DBD itu tahunan. 7 tahun sakit DBD nggak ada. 10 tahun sakit DBD nggak ada. Nah, COVID juga gitu, penyakitnya dia akut ya. Kira-kira dalam sebulan dia sembuh atau meninggal. Itu. Nah, karena penyakitnya akut, cepat reda ya sebetulnya. Cepat reda, cepat sembuh atau cepat mati, dengan deselerasi yang walaupun tidak sehebat yang 90%, itu bisa mengerem dengan cepat laju kasusnya. Kayak misalnya waktu bulan Juli, tahu-tahu 50.000 kasusnya per hari. Besar ya. Nah, dalam bulan, 2 bulan, dia langsung anjlok. Hingga kalau di tempat saya itu, Oktober lah ya, pasien 0. Gitu ya. Yang tadinya kasusnya 50.000, jadi sedikit banget, jadi 500, jadi 5.000 gitu ya sehari, jadi 1.000 sehari. Cepat turunnya. Yang sudah meninggal, yang sudah kena relatif lebih kebal dibanding sebelum dia kena, yang sudah divaksin relatif dia lebih kebal dibanding yang belum vaksin. Nah, dengan begitu kasus turun dengan cepat, bahkan tanpa vaksin yang tidak 90%. Kalau pandemi ini kan perlu direm dengan cepat ya. Kalau pandemi kayak motor MotoGP. Motor MotoGP ngeremnya dari 300 harus ke 60 gitu ya. Jadi dia harus direm dengan cepat. Nah,
dengan vaksin-vaksin yang mungkin belum 90%, ternyata di kemudian hari ada ya. Kayak Pfizer bisa 90%, Moderna bisa 90%. Tapi dia keluarnya belakangan. Nah, walaupun vaksin-vaksin yang hebat-hebat itu waktu itu belum keluar, tapi sesudah diuji dan diterapkan, itu bisa mengerem kasus ya, lumayan. Jadi itu pertimbangannya digunakan. Bukan berarti dia tidak bermanfaat, beda ya. Emergency use itu dikeluarkan jika suatu obat atau suatu vaksin digunakan walaupun tidak mencapai standar yang biasanya. Jadi dia di situasi khusus. Standar yang biasanya vaksin kita kepengennya 90% baru dipakai, tapi ini belum keluar yang 90%, kita pakai juga. Tidak sampai 90% itu bukan berarti tidak bermanfaat juga. 67% itu bermanfaat tetap dibanding dengan yang tidak divaksin. Kalau dari 800 orang divaksin kenanya cuma 7 dibanding kenanya 18 kan lebih bagus gitu ya, dibanding tidak divaksin. Yang 18 ini kalau tidak divaksin kan tadi dari 800 kena 18. Kalau diekstrapolasikan ke jumlah penduduk Indonesia ya 100 sekian juta, itu 5 juta kasusnya. Jadi besar. Belum 5 juta aja rumah sakit nggak nampung. Gitu ya, jadi paham ya. Jadi kalau dari 18 itu bisa turun ke 7 dari 800 orang yang divaksin ya. Kalau tidak divaksin kenanya 18, kalau divaksin kenanya 7. Efektivitas 67%, 60% sudah lumayan. Sudah ada manfaatnya. Masih ngebantu ngerem kasus. Dan dibantu dengan hal-hal lain ya. Masker, jaga jarak, gizi yang cukup, istirahat yang cukup, dan sebagainya, ventilasi, dan sebagainya, mengurangi pajanan rokok, dan sebagainya. Untuk yang punya penyakit diobati penyakitnya supaya kekebalan tubuhnya membaik. Itu digabung, diharapkan kasus menurun dan alhamdulillah bisa menurun. Jadi emergency use authorization itu bukan barang yang tidak berguna dikasih otorisasi jadi berguna, enggak. Barang yang berguna tapi tidak sehebat standar biasanya. Gitu ya. Sama-sama mobil, tapi yang satunya wagon. Kalau dulu maunya Mercedes, maunya BMW, maunya Jaguar, maunya Porsche. Sekarang adanya Suzuki Wagon, Agya, Alia, sama-sama mobil, sama-sama bermanfaat, beda speednya. Kita pakai apa enggak buat kerja? Kita pakai kalau hujan, gitu ya. Kalau lagi nggak hujan, pakai yang Jaguar, karena saya yang kena hujan, misalnya gitu-gitu ya. Jadi, barang yang dikasih emergency use authorization itu bermanfaat. Cuman dia performanya tidak sehebat standar ketika non-pandemi, karena belum ada barangnya. Nah, kalau yang sekarang, vaksin juga sudah ada yang bagus, yang sampai 90% sudah masuk juga ke Indonesia. Yang 90% pun sudah ada. Tanpa emergency use authorization pun dia sudah memenuhi syarat bisa dipakai. Gitu ya. Jadi, vaksin-vaksin itu sudah tidak emergency use kalau yang di atas 90% sebetulnya ya. Cuma nanti orang ribet lagi, ada yang emergency use, ada yang enggak, nanti pilih-pilih. Nanti perdebatannya beda lagi. Yang ini maunya yang 90% doang, yang di bawah 90% nggak mau pakai vaksin, ribet lagi gitu ya. Sedangkan ketersediaan terbatas. Ya, jadi kira-kira namanya ngobatin orang atau ngasih vaksin rakyat, obat rakyat, kadang-kadang nggak seideal yang bisa di kepala kita ya, karena kita kemampuannya terbatas, negara terbatas, dan sebagainya. Ya kayak berobat BPJS lah, ada antrinya, ada ininya, nunggunya lama, dan sebagainya. Saya juga pakai. Gitu ya, seperti gitu, Pak Eko. Pak Dokter, saya mau nanya nih, Pak Dokter, siapa yang enak saya manggilnya nih ya? Boleh tahu namanya? Mohon maaf. Dokter Gatot. Saya Gatot. Pak Dokter Gatot, ini mohon maaf, saya mau bertanya, tapi ini kan ada suatu pertanyaan yang mengganjal, karena ini kan saya dari awal pandemi COVID ini memperhatikan, saya coba mencari beberapa buku keilmuan tentang COVID, dan saya coba menggali beberapa penelusuran dari korban COVID. Terus buku-buku ilmunya, terus
sama petugas TPU. Jadi yang saya mau tanyakan, pertama, orang yang kata Pak Gatot itu meninggalnya pada saat pasca vaksin, itu lebih cenderung karena komorbidnya atau murni karena COVID-nya? Mohon maaf, ini pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf ya Pak Gatot ya. Ya. Sudah ya? Ya, silakan Dok. Ya, untuk pertanyaan pertama itu lebih banyak yang meninggal itu penyebabnya karena komorbidnya atau murni Baik, baik. COVID-nya? Terima kasih. Silakan Dok, dijawab Dok. Ya, kalau suatu penyakit itu ya, dia probability-nya untuk menyebabkan kematian atau tidak dibandingkan dengan yang tidak kena ya, tidak kena. Jadi, misalnya ada orang tidak punya komorbid dibandingkan sama-sama tidak punya komorbid, yang satu tidak kena COVID, yang satu kena COVID. Persentase kematiannya berapa? Kemudian orang yang sama-sama komorbid dibandingkan sama-sama punya komorbid ya, yang komorbid tanpa COVID dibandingkan dengan komorbid yang kena COVID. Nah, itu kalau dibandingkan risiko kematiannya jauh meningkat ya. Pasien yang sama-sama gagal jantung misalnya ya, yang tidak kena COVID dibandingkan dengan kelompok pasien yang gagal jantung dan kena COVID. Nah, probability mortalitasnya yang kena COVID meningkat. Nah, jadi kalau dia mortalitasnya meningkat, nah, kalau kena COVID memang menjadi salah satu faktor risiko untuk meninggal. Mortalitasnya sangat tinggi. Kalau pasien-pasien yang COVID kan dibagi derajatnya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Kalau yang ringan kemungkinan memburuk atau meninggalnya 0,1%. Kalau yang derajat sedang 8%. Nah, makanya ada pasien yang dianjurkan rawat ya. Kalau yang dianjurkan rawat inap ini dia derajat COVID-nya derajat sedang. Untuk yang berat atau kritis, berat ini angka kematiannya 30%. 30%. Kalau yang kritis 60%. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit radang paru ya karena virus, kurang lebih ini sama. Jadi flu burung, kemudian corona yang sebelumnya ya corona Timur Tengah, MERS-CoV, kemudian sekarang yang COVID. Itu kalau yang kritis mortalitasnya kira-kira sama. Bedanya kalau yang COVID banyak pasien yang tidak kritis. Ya, pasien jutaan, yang kritis puluhan ribu misalnya ya. Kalau yang flu burung kasus 1000, hampir 1000-nya kritis semua gitu. Jadi perbedaannya gitu. Yang derajat ringannya hampir tidak ada kalau yang flu burung. Kalau yang MERS-CoV kira-kira sepertiganya ya berat. Kalau yang COVID yang berat sedikit. Yang di antara yang berat ini dia angka mortalitasnya meningkat. Jadi ketika ada satu pasien meninggal, gitu ya. Nah ini nanti penyebab kematiannya kan biasanya ditentukan ya, penyebab utama, kemudian faktor-faktor yang berkontribusi itu semua dimasukkan. Jadi dia ada COVID-nya, ada apanya. Biasanya kalau penyebab kematian itu di saat-saat terakhir yang paling sulit diatasi ya. Misalnya pasien infeksinya memberat, infeksi COVID, infeksi bakterinya juga, infeksi jamurnya juga biasa kena ya. Kena banyak pasien yang udah kritis itu karena COVID. Nah, terus karena infeksi beratnya tensinya turun terus. Nah, ini namanya kalau di kedokteran namanya shock sepsis ya, shock, tensi atau tekanan darah turun, sepsis karena kuman. Jadi shock sepsis. Nah, biasanya penyebab kematiannya satu yang paling berat atau yang paling aktual ketika menjelang kematiannya pasiennya shock sepsis. Atau ada juga yang misalnya perdarahan saluran cerna ya, darah banyak khususnya, atau dia hal yang lain. Nah, itu dia penyebab kematian utamanya biasanya ditulis itu. Kemudian penyebab yang lain yang berkontribusi itu dimasukin semua, COVID, gagal ginjal, gagal jantung gitu. Seperti itu.
Lebih besar mana komorbidnya atau dengan yang murni COVID? Kalau yang tadi udah saya jelaskan ya, pasien yang dengan komorbid tanpa COVID, dia mortalitasnya lebih kecil. Nah, kalau dia punya komorbid, kena COVID, angka kematiannya meningkat. Oke, berarti paling banyak komorbid ya Pak ya penyebab kematiannya. Kalau dia ada COVID-nya. Belum tentu. Jadi ada orang-orang yang tidak, kalau orang-orang awal itu yang kena COVID ya, itu kan orang-orang yang mobile dari luar negeri, kemudian memang yang misalnya petugas medis di forensik ya, kerja di forensik, ada pasien-pasien awal yang meninggal, dia ketularan. Jadi pasien-pasien awal itu justru muda-muda. Pasien awal muda-muda, bukan yang tua-tua yang komorbid, yang nggak punya komorbid. Pasien-pasien awal itu yang muda-muda nggak punya komorbid, itu banyak yang meninggal juga. Gitu ya. Jadi sudah dia meluas kasusnya, kena ke semua lapisan umurnya, muda, tua juga kena, yang nggak punya komorbid sudah duluan kena, yang punya komorbid juga kena, meningkat probability-nya untuk meninggal. Wajar ya, orang yang makin banyak penyakit jadi dia lebih rentan. Walaupun ada juga yang pasien udah berat, kritis kan tadi kematian 60% ya. Ada juga yang survive, berhasil selamat ya, alhamdulillah. Kalau PCR sama hasil lab lebih akurasi mana Pak? Mohon maaf, saya mau tanya. Untuk apa ini? Jadi gini Pak, dalam pemberian obat ketika pasien ini dirawat, itu lebih dokter itu berpatokan kepada hasil PCR atau hasil lab? Mohon maaf saya tanya itu. Kalau obat ya, jadi sebelum mengobati, jadi langkah-langkahnya gini, biasanya pasien itu satu dilakukan anamnesis ya, semua penyakit termasuk COVID. Anamnesis itu tanya jawab, ditanyakan perjalanan penyakitnya seperti apa, keluhannya apa, ada sesak, ada batuk enggak, ada demam enggak, dan sebagainya, keluhan seperti biasa Bapak Ibu berobat. Satu anamnesis. Kemudian yang kedua, pemeriksaan jasmani ya, pemeriksaan fisik, diperiksa badannya. Seperti yang kita juga alami ya, kalau sakit jadi periksa badannya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini lab, ronsen, CT scan, cek dahak, periksa darah, periksa swab, penunjang. Ya, sudah dilakukan anamnesis ya, pemeriksaan tanya jawab, cerita. Kemudian yang kedua, pemeriksaan jasmani ya, pemeriksaan badan. Dan yang ketiga, pemeriksaan penunjang, itu baru dibuat diagnosis. Jadi pengobatan itu berdasarkan diagnosisnya. Kalau sudah ditentukan diagnosis, baru diobati. Kalau seseorang diagnosisnya COVID, dia masuk pengobatan atau rangkaian pengobatan COVID. Kalau dia masuk diagnosisnya hal yang lain, sesuai dengan penyakit itu ya. Saya juga mau tanya, kalau obat isoman, maaf nih ya dok, seperti ini saya sebutin nama obatnya. Jadi ada beberapa hasil penelusuran saya, ada beberapa obat isoman yang perlu saya pertanyakan kira-kira ini aman atau enggak bagi penderita asma. Satu, antibiotik, saya lupa nama antibiotiknya apa. Kedua, metilprednisolon. Tiga, itu flumosil atau asetil apa gitu saya lupa. Nah, ketiga itu teosal. Keempat, NAC. Ketika obat itu diminum, apakah ada reaksi interaksi atau interaksi antar obat dok? Maaf ya, saya tanya dulu dok ya, maaf sebelumnya. Biar nggak terjadi simpang siur. Iya, jadi kalau dalam mengobati ya, kita selalu mempertimbangkan risk and benefit ya, manfaat dan bahaya. Karena itu ketika diberikan sudah dipertimbangkan, dan sesudah diberikan pun dipantau ya, kontrol. Sudah diobatin, pasien dipesankan datang lagi ya, berobat lagi, misalkan sakit apa gitu ya, termasuk COVID, nanti kontrol lagi, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada juga pemantauannya yang di rumah sakit ya all the time.
Yang lebih ketat lagi kalau pasien ICU ya. Pasien ICU dipantau sepanjang waktu di depan mata. Satu pasien, satu perawat. Ada juga yang satu pasien, ada juga yang satu perawat lebih dari satu pasien ya. Misalnya rasionya satu perawat 2 pasien. Jadi dia dipantau. Nah, ketika memberikan obat, hal itu dipertimbangkan. Jadi misalkan ada orang asma, berikan methylprednisolone, N-acetylcysteine, kemudian apa tadi, Theosal. Itu kan tiga-tiganya juga dipakai untuk orang asma ya. Methylprednisolone dia masuk ke obat pelega. Kalau obat asma itu ada pelega, ada pengontrol. Kalau pelega itu dipakai ketika serangan, kalau pengontrol sebelum serangan sudah dipakai, jadi untuk mengendalikan, untuk mencegah serangan. Methylprednisolone yang sistemik, dia steroid ya, ini dipakainya dia biasanya untuk pelega. Pada pasien yang asma persisten berat, dia digunakan sebagai pengontrol. Belum serangan pun udah dikasih untuk mencegah serangan. Karena kalau orang yang persisten berat, serangannya sering. Dan semakin sering serangan, parunya semakin rusak. Jadi diberi methylprednisolone. Kemudian N-acetylcysteine. N-acetylcysteine, dia ini di dalam tubuh dia diubah jadi glutathione ya. Glutathione itu dia antioksidan. Jadi N-acetylcysteine ini bahan untuk tubuh membuat antioksidan. Selain itu dia punya efek menekan radang juga ya. Dia banyak dipakai untuk berbagai penyakit. Misalnya orang habis operasi, ini dikasih N-acetylcysteine dosis kecil, biasanya misalnya 200 mg 3 kali sehari. Kemudian orang yang gagal ginjal ya, ginjalnya dia progresif, makin rusak. Nah, untuk membantu rem kerusakan ginjal, diberikan N-acetylcysteine. Dosisnya juga ringan atau sedang ya, dosis kecil atau dosis sedang, 200 mg 3 kali sehari. Kemudian pada banyak penyakit paru, diberikan N-acetylcysteine juga. Selain dia untuk antioksidan, juga untuk mukolitik ya, pengencer dahak. Karena dia bisa memutuskan rantai disulfida dari dahak kita. Jadi kalau orang normal dan orang yang sakit paru sama-sama punya dahak, bedanya kalau orang normal dahaknya ini encer. Perbandingan dahaknya itu kan dia ada fase sol, ada fase gel ya. Ada yang air, ada yang jelly, ada yang benda padat. Nah, benda padatnya itu kalau orang normal di bawah 10%, jadi sangat encer dahaknya ya. Itu dia ngalir sendiri naik tanpa perlu dibatukin. Nah, orang yang sakit paru, jelinya dia lebih banyak dari airnya, di atas 10% jelinya. Jadi dia dahak kental. Biasanya kalau orang ngeluh batuk berdahak, nah itu dahaknya dia kental dan lebih banyak dari biasanya. Itu kalau kental dia, kalau kita pegang kadang-kadang seperti benang yang nggak putus ya, pakai 2 jari kita, jempol dan telunjuk, itu nggak putus, sudah kita renggangkan. Ya, jadi, nah itu yang diencerkan oleh N-acetylcysteine ya, memutuskan benang disulfida. Kemudian obat yang satu lagi Theosal ya, theophylline dan salbutamol. Theophylline ini dia zat yang asalnya dari teh ya, makanya namanya theophylline. Dia ditemukan dari teh. Tapi untuk mendapatkan 100 mg theophylline itu butuh kira-kira 100 kg daun teh. Jadi diekstrak supaya bisa dimanfaatkan 100 mg atau 80 mg itu dikonsumsi orang tanpa harus mengonsumsi teh dalam jumlah banyak. Theophylline itu dia fungsinya melegakan, dia masuk ke golongan santin oksidase obatnya ya. Dia begitu konsumsi dia masuk ke saluran nafas, dia melegakan. Makanya mungkin orang yang minum teh dan kopi kadang-kadang ngerasa napasnya lebih enak, lebih lega. Memang melegakan saluran napas ya. Dan memacu jantung juga sih. Nah, kita lebih melek ya, lebih deg-degan. Satu lagi salbutamol. Theosal kan isi theophylline salbutamol. Salbutamol ini juga dia masuk ke obat golongan beta 2 agonis ya. Begitu dimasukkan ke tubuh, diserap, beredar ke peredaran darah, masuk ke saluran napas, dia melegakan saluran napas. Jadi biasanya juga Theosal ini dipakai untuk sebagai pelega pada orang asma ya. Dia melegakan saluran napas. Ini sering diberikan berbarengan untuk orang asma. Orang asma ada yang asma ada yang derajatnya ada intermittent, ada yang persisten. Intermittent
itu asmanya boleh dibilang kalau dalam bahasa awam ya, asma yang jarang mengganggu. Jadi nggak ada sebulan sekali gangguan asmanya ya. Itu dia asma intermittent. Kalau asma intermittent, dia nggak pakai obat rutin. Obatnya dipakai kalau ada serangan aja. Jadi mungkin dia pegang methylprednisolone, mungkin dia pegang Teotal, mungkin dia pegang Ventolin inhaler ya, yang bentuknya seperti L yang kita isep, yang pasien isep, itu dipakai kalau serangan doang. Satu lagi derajat asma, asma persisten. Persisten kalau pakai bahasa awam kira-kira ya, asmanya awet, persisten. Asmanya menetap, asmanya sering mengganggu. Asma persisten ada ringan, sedang, berat ya. Kalau yang asma persisten, minimal seminggu dia 1 kali serangan. Jadi minggu ini hari Senin sesak, minggu besok hari Rabu sesak. Jadi seminggu sekali itu udah persisten. Bedanya ada yang persisten ringan, sedang, berat. Kalau yang berat setiap hari. Kalau yang persisten ringan tidak setiap hari. Nah, yang asma persisten ini dia perlu selain obat pelega kalau serangan, dia juga perlu obat pengontrol ya. Dikonsumsi rutin, dipakai rutin. Kira-kira kalau lancar dalam 3 bulan sudah bisa stop obat rutinnya, sudah terkontrol sempurna. Nah, nanti obatnya di stop. Makin berat, kombinasi obatnya makin banyak. Bisa aja orang inhalernya ya pakai 3 jenis, kemudian obat minumnya ada 2 jenis, itu bisa aja. Nah, dia dipantau dengan obat ini. Satu, tujuannya meringankan penyakitnya tercapai atau enggak. Itu ya. Harapannya tercapai. Kalau bisa terkontrol sempurna orang asma. Terkontrol sempurna itu seperti orang normal. Jadi orang asma itu yang pengobatannya sukses, terkontrol sempurna, seperti kita yang tidak asma. Nggak ada keluhan, nggak ada sesak, nggak ada terbangun malam karena sesak, nggak ada batuk-batuk karena udara dingin, nggak ada sesak karena ketawa, nggak ada serangan sesak karena panik, nggak ada serangan sesak dia akibat mencium asap, dan sebagainya ya. Terkontrol sempurna. Nah, kalau sudah terkontrol sempurna, nanti obatnya akan dosisnya akan diturun-turunkan. Satu, jadi kalau orang diobati itu dipantau petugas kesehatan. Satu, untuk tujuannya memberi obat tercapai sejauh mana. Kemudian yang kedua, memantau efek samping. Memantau efek samping. Misalnya, methylprednisolone kalau diberikan, gula darah pasien naik apa enggak. Ya. Kalau naik, lama enggak naiknya atau menetap. Atau naiknya sedikit atau ekstrim. Ya, misalnya diberikan methylprednisolone, gula darah naik sampai 130, sesudah itu turun lagi, nggak apa-apa. Ada orang diberikan methylprednisolone, gulanya 400, ini berbahaya nih. Berarti orang itu unlikely aman untuk diberikan methylprednisolone. Jadi dia mungkin orang asma seperti ini tidak diberikan methylprednisolone. Kemudian misalnya ada obat yang lain, salbutamol. Orang diberikan salbutamol, Tes. Suaranya hilang ya, Dokter Gatot ya? Dokter Ya, Gatot suaranya hilang. belum dapat jawaban sempurna soalnya dari Dokter Gatot. halo? Silakan, Dok. Masuk ya? Ya, Lanjut. baru masuk, Baru Dok. masuk. Nah, Silakan. sampai mana tadi? Salbutamol. Ya, Salbutamol efek sampingnya. Efek samping salbutamol ini dia kan tadi bekerjanya di reseptor beta 2 ya. Reseptor beta ini ada di saluran napas, ada di jantung. Gitu. Ini seperti teofilin yang ada di teh, atau juga seperti kopi ya, kafein yang ada di kopi. Itu juga dia melebarkan saluran napas, tapi memacu jantung. Nah, ini dipantau. Dia ada efek samping atau enggak. Kalau ada efek samping, toleran atau enggak orangnya ya. Kalau dia toleran lanjut, kalau tidak toleran di stop, diganti obat. Kira-kira gitu. Jadi ketika memberikan obat, sudah biasa kita memberikan obat kombinasi ya, selalu dipertimbangkan risk and benefit-nya, terutama orang kalau penyakitnya lebih dari 1. Misalnya yang tadi orang ada asma, ada hipertensi. Kalau nggak dikasih asma, dia bisa kecekek
sesak napas mati karena asmanya, kalau nggak dikasih obat darah tinggi, dia bisa serangan jantung, stroke, mati juga. Nah, jadi dua-duanya diberikan, tapi dipantau. Sudah ada penelitiannya, sudah ada juga di guideline internasional, pasien asma dengan atau tanpa orang asma yang punya sakit jantung, pengobatannya sama dengan yang tidak sakit jantung. Obatnya sama, kecuali ada bukti langsung bahwa obat itu berbahaya. Kalau ternyata diberikan, kok nggak enak nih, debar-debar pasiennya, stop. Atau dari awal diduga sudah akan nggak toleran pasiennya ya. Sebelum diberikan salbutamol, hipertensinya nggak terkontrol, 200 terus. Akan kalau diberikan salbutamol, tensinya makin tinggi nih, 200, takutnya jadi 250. Dari awal sudah tidak diberikan. Jadi dalam memberikan obat tunggal atau obat kombinasi terhadap satu penyakit maupun lebih dari satu penyakit, semua mempertimbangkan risiko dan manfaat dan sudah diberikan, dipantau, gitu ya. Oke, berarti methylprednisolon ini dapat mengakibatkan meningkatnya gula darah ya Pak? Ya Pak Dokter. Ada Berarti risiko, ada risiko peningkatan. ada risiko. Soalnya ada temuan yang kemarin saya temukan juga bahwa hasil labnya itu setelah meminum obat 4 butir tadi itu, dia gula darahnya naik jadi 350. Berarti itu ada kemungkinan dari metilnya ya dok ya? Bisa resiko dari metilnya bisa juga hal yang lain ya. Cuman biasanya kalau gula darahnya sudah tinggi sekali, metilnya di stop atau dari awal tidak diberikan. Dan biasanya untuk masuk pengobatan untuk yang rawat inap ya, untuk yang rawat inap itu diperiksa lengkap yang cukup banyak, salah satunya gula darah, fungsi ginjal, fungsi hati juga itu dilihat. Kalau dari awal memang tinggi, metil bisa dipertimbangkan untuk tidak diberikan. Selamat malam Pak Dokter. Ya Pak. Ya, saya mau bertanya ke topik vaksin di awal tadi ya, yang dijelaskan sama dokter. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Tapi ada yang mau saya tanyakan langsung aja dok. Apakah pernah diadakan uji lab gitu atau audit atau apapun itu namanya terhadap kandungan sebenarnya dari vaksin yang disebar ke masyarakat saat ini gitu dok. Itu aja dulu sebentar dok pertanyaannya. Terima kasih. Nanti disambung lagi. Terima kasih. Langsung aja dok. Iya. Vaksin, obat ya, apalagi vaksin ya. Jadi barang-barang yang masuk kategorinya itu terapeutik ya. Terapeutik itu untuk penanganan penyakit. Kan di medis kan barang-barangnya ada macam-macam ya. Ada yang untuk pemeriksaan, ada yang untuk pelengkap aja, meja, kursi dan sebagainya. Ada yang untuk terapeutik, pengobatan ya, pencegahan penyakit misalnya vaksin. Kemudian yang diinjeksi, disuntik, itu barang malah, apalagi vaksin ya, itu termasuk yang paling ketat karena vaksin itu relatif nggak awet, kurang awet dibanding obat ya. Kayak misalnya kita bayangkan vaksin itu cair ya biasanya. Nah, di antara obat itu yang padat sama yang cair, biasanya yang padat, perhatiin deh bapak-bapak ibu-ibu ya, yang padat tuh lebih awet. Lebih awet. Bapak-bapak ibu punya ini deh, vitamin ya. Vitamin masih bentuk effervescent, awet. Masih bisa sesuai tanggal. Begitu ibu cemplungin ke air jadi cairan, itu kalau nggak diminum setengah jam udah nggak ada vitamin. Jadi di antara obat sendiri, yang cair dan yang padat relatif lebih awet. Nah, dibandingkan antara obat dan vaksin ini expirednya relatif lebih cepat. Mainannya bulannya biasanya vaksin. Jadi di antara kalangan obat sendiri ada yang labelnya bebas, hijau ya, ada yang terbatas biru, ada yang terbatas merah. Makin ketat, dia pengawasannya juga lebih sulit gitu ya, lebih
lebih erat juga, lebih ketat. Nah, kalau yang vaksin, dia malah nggak ada yang hijau ya. Kalau saya lagi pusing nih, beli vaksin di warung, nggak ada ya yang label hijau. Jadi semuanya vaksin itu ketat. Justru dia nggak ada yang nggak ketat kalau vaksin. Tiap barang masuk, dari datang aja, dari sananya, dari site-nya sudah diawasi oleh masing-masing BPOM negara tersebut. Gitu ya. Sananya diawasi, pembuatannya juga dilibatkan kalau mau tahu. Pengirimannya juga, batch berapa tuh per batch itu dia ada datanya. Per batch ada datanya, ada tulisannya, ada pencatatannya. Kemudian ini semuanya dibilang chain ya. Bedanya ada yang vaksin yang sangat sulit, harus minus yang sangat minus, harus sangat dingin. Nah ini chainnya bahkan lebih khusus, cold chain. Makanya vaksin yang ini walaupun khasiatnya lebih bagus, mungkin tidak bisa diberikan ke semua tempat karena sulit pengirimannya. Yang cold chain ini lebih ketat lagi. Setiap penyimpanan suhunya dipantau. Ini udah, yang bahannya udah lewat ya, bahannya dari awal diawasi bahannya, kemudian sudah bahan yang benar dikemas, kemasannya juga harus sesuai, kemudian dikirim. Selama pengiriman masih bagus nggak, pantau lagi, kemudian sampai ke gudang, di gudang dipantau lagi, suhunya diukur lagi, dan seterusnya sampai terakhir sebelum disuntikan diperiksa lagi terakhir oleh yang akan menyuntikkan, gitu ya. Jadi ini dibuka jam berapa tadi, gitu ya. Kalau udah lewat nggak dipakai, dibuang itu, jamnya udah lewat. Gitu. Jadi misalnya ada vaksin, misalnya ya, hari ini dibuka botol vaksinnya 30, satu botol misalnya untuk 5 pasien, gitu ya. Nah, Isi dok, sore isi ini yang disebut vaksin itu apa? kenapa? Nanti Isinya dok, isinya yang ditanya. Ini kita ngantuk ini kalau terlalu jauh. Nanti dokter Dian dikasih waktu. Untuk menghormati Bapak tadi penanya, saya coba jelaskan dulu ya dok ya. Jadi tadi sudah isinya sudah dipastikan, kemudian sampai yang terakhir ya, pengawasan orang yang akan menyuntik, gitu ya. Ini batch-nya sudah sesuai, kemudian dibukanya jam berapa, sampai yang terakhir. Biasanya untuk yang terakhir itu visual ya, visual dilihat dengan mata. Kalau semua standar sudah terpenuhi sebelum disuntikan, zatnya itu wujudnya masih bagus nggak, masih sesuai nggak, gitu ya. Kalau ada yang nggak beres, nggak dipakai vaksin itu. Gitu. Jadi kalau untuk pengawasan, untuk vaksin justru termasuk yang paling ketat, gitu ya, dibandingkan hal yang lain. Obat saja sudah ketat, apalagi vaksin. Kalau makanan, ada yang ketat, ada yang enggak. Ada yang BPOM, ada yang PIRT, bahkan ada yang nggak pakai PIRT. Ada yang harus PIRT, nggak di PIRT-in, gitu ya. Nggak ngurus-ngurus izin, ada. Tapi kalau vaksin, termasuk bahan yang paling ketat, karena itu akan dimasukkan ke manusia ya. Jadi kalau dari pengawasan sangat ya, paling ketat oleh regulator. Baik dok, boleh saya lanjutkan dok ya pertanyaannya? Ya silakan. Memang secara prosedur umum memang seperti itu dok ya. Yang memang tadi yang saya tanyakan memang kandungan dalam arti bahan kimia yang terkandung dalam vaksin tersebut ya. Karena memang salah satu alasannya, informasi saja, mungkin saya salah satu yang belum divaksin dok ya. Karena mungkin alasan itu saya belum yakin tentang keamanan kandungan vaksin tersebut. Mengapa saya bicara begitu? Karena memang fakta di lapangan berbeda dari yang selama ini dipromosikan oleh pihak pemerintah ataupun nakes ya. Dengan slogan vaksin halal dan aman, dan dengan berbagai door prize ataupun hadiah yang ditawarkan, justru itu menimbulkan kecurigaan bagi saya ya. Makanya saya pernah melakukan riset secara mandiri, penelitian secara mandiri. Mungkin dokter juga atau yang di sini pernah mendengar isu dulu ada efek magnetik terhadap area bekas suntikan. Nah ini itu pernah
di-counter hoax oleh semua media ataupun dari polisi juga ada iklannya gitu, itu hoax. Terus saya melakukan riset sendiri, saya kunjungi teman-teman saya, rekan-rekan saya dari berbagai kalangan, dari mulai ASN, tenaga pengajar, karyawan, ataupun dari warga biasa sampai ke pengurus RT RW. Dan saya buktikan bahwa itu memang ada. Fakta memang koin 1000 itu nempel di area bekas suntikan. Nah, makanya memang prosedur umum itu memang seperti itu, betul sekali. Mungkin saya setuju dengan apa yang dokter utarakan. Tapi yang saya lebih tanyakan kembali, ada nggak audit secara mendalam, tidak serta-merta melihat kandungan, oh ini, oke. Ambil sampel dilakukan mandiri gitu, dalam negara kita, karena mohon maaf saya infokan kembali, mungkin di Jepang mungkin semua juga sudah tahu, Moderna itu batch 300 sekian, itu 1,6 juta terpapar logam magnetik cair. Nah, justru ditemukan di Jepang, padahal di kita pun ada gitu. Nah, apakah tidak ada sampai ke sana penelitiannya itu, Dok? Itu mungkin pertanyaan berikutnya, Dok. Terima kasih. Baik, mohon maaf. Sebentar, Dok. Mbak Agnes izin dulu. Ini nanti biar nggak panjang dijawab sama Dokter Gatot. Nanti setelah ini Dokter Adian nih, saya kenalkan dulu nih. Dokter Adian ini dokter yang sedang viral nih, yang beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun dokter yang punya kompetensi menyatakan seorang itu terinfeksi COVID-19. Nah, nanti mungkin setelah ini Mbak Ratu, mohon maaf, nanti sabar dulu, kita kasih waktu dulu ke Mbak Dian setelah ini. Nah, Mbak Dian itu di atas ada Dokter Gatot, beliau dokter spesialis paru di UI. Baik, silakan dijawab, Dok. Apa nih? Yang tadi ditanyain sama Mas yang di bawah tadi itu, Dok. Boleh direfleksikan pertanyaannya apa? Ya tadi ada magnet katanya. Ada magnet. Ya, terus apalagi tadi? Kandungannya, apakah ada kimianya, ada apanya gitu, Dok? Ya, gini. Kalau di dunia ilmiah ya, kalau ada pertanyaan, coba saja untuk menjawabnya dengan metode yang sistematis ya. Sistematis. Jadi kalau saya usulkan tadi, Bapak siapa? Pak Eko namanya tadi penanyanya? Saya Iman, Pak Iman. Pak Iman, ya Pak Iman. Ya. Pak Iman kalau ingin menjawab keingintahuannya, lakukan penelitian saja, kemudian nanti dipublish. Jadi itu namanya hipotesis ya. Dokter, suaranya hilang lagi. Halo? Ya, udah ada ya? Baru. Nah, udah ada ya. Sudah, Dok. Tadi sampai mana? Yang muncul? Oh, hipotesis. Ya, hipotesis. Jadi kalau kita emang punya pertanyaan ya, ketimbang berlarut-larut dalam pertanyaan, kemudian nanti kita tambahkan pertanyaan lain. Jadi misalnya apakah jangan-jangan vaksin COVID menimbulkan medan magnet di tubuh manusia? Jangan-jangan vaksin COVID bisa membuat tubuh manusia mengeluarkan sinar laser misalnya. Atau jangan-jangan vaksin COVID bisa membuat tubuh manusia mengeluarkan zat radioaktif polonium misalnya ya. Polonium 120 misalnya. Nah, itu dilakukan penelitian saja. Jadi misalnya nanti Pak Iman hipotesis ya, apakah vaksin COVID menyebabkan peningkatan medan magnet di tubuh manusia? Itu hipotesisnya. Kemudian dibuat rancangan penelitiannya. 1000 orang divaksin, 1000 orang tidak divaksin, diperiksa medan magnetnya. Yang 1000 tidak divaksin, masing-masing diperiksa medan magnetnya, kemudian dilakukan uji statistik, kemudian dibuat rata ya. Rata kalau dia distribusi datanya sempurna ya, atau dia median kalau tidak sempurna. Kemudian yang di vaksin COVID juga begitu, yang tidak divaksin diperiksa medan magnet, yang vaksin COVID diperiksa medan magnet, dibandingkan. Nah, nanti baru terjawab. Sudah, Dok, sudah. Iya. Tinggal dipublish, Pak. Kalau udah ada penelitiannya tinggal dipublish di jurnal. Ya, masalahnya kan kita bisa baca. Kami kan awam tuh, bukan nakes ya.
istilahnya kan kandungan apa sih sebenarnya itu gitu. Itu yang mau saya tanyakan dari awal. Makanya kan apakah ada penelitian terhadap kandungan yang sebenarnya gitu kan. Baik. Kalau Baik, Pak Iman. penelitiannya kan mungkin ketahuan gitu. Maksud Ya, saya. baik, Pak Iman. Ya. Saya jawab lagi. Sebentar, Dok. Ya, jadi pada dasarnya yang menuduh itu yang membuktikan ya. Ya, jadi kira-kira itu Dok, biar nggak berlarut-larut. Tapi silakan dilanjutkan Dok. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya kan, jadi satu-satu ya tadi kan ngomongin medan magnet. Kalau memang punya pertanyaan, lakukan aja penelitian. Ada medan magnetnya berapa, atau medan magnetnya kan macam-macam ya. Medan magnet itu juga elektromagnet, kemudian apa nanti magnet yang lain-lain, silakan aja. Nanti dipublish, kita bisa tahu. Ada bedanya nggak orang yang divaksin medan magnetnya berapa, yang tidak divaksin medan magnetnya berapa. Karena kan katanya orang normal pun ada listriknya ya. Ada listriknya, ada medan magnetnya, ada gaya gravitasi ya, sesuai hukum massa ya, dan sebagainya tuh silakan aja diteliti. Kemudian kalau untuk kandungan, tadi dari awal sudah diceritakan ya, untuk kandungan vaksinnya, dia dari awal sudah dilibatkan. Ya, jadi misalnya kandungannya ya, misalnya vaksin yang inactivated. Inactivated itu berarti ada virus yang dimatikan. Kemudian ada yang mRNA. mRNA berarti isinya RNA dari makhluk tersebut ya, virusnya. Nah, itu sesuai isinya itu. Jadi kalau misalkan yang inactivated bisa diperiksa dari amplifikasi DNA ya. Itu bisa. Kemudian yang mRNA juga dengan multiplikasi dari DNA atau RNA-nya itu juga bisa dengan identifikasi itu sampai gen-gennya bisa ketahuan ya pakai mesin ada. Silakan aja. Biasanya dari awal sebelum masuk chain pengiriman ya, itu sudah yang awal. Kandungannya itu sudah yang awal. Dilibatkan di tempat produksinya negara yang pemesannya atau pihak yang pemesan bisa. Mau meriksa sendiri juga bisa. Kan waktu kita dapat produknya bisa kita periksa sendiri. Periksa aja. Vaksinnya itu lakukan penelitian, sesudah sampai di negara ini dilakukan pemeriksaan, dan itu dilakukan sama BPOM ya, untuk QC, quality control, itu diperiksa isinya sesuai nggak. Kalau udah sesuai pakai, kalau sesuai tapi rusak nggak dipakai gitu ya, kira-kira gitu. Baik, Dok, maaf Dok, kalau udah nggak bicara, dimatikan aja mic-nya. Kalau nggak nanti dia mati sendiri. Oh, dianggap noise sama ininya, sama space-nya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Agnes. Ya, terima kasih Mas Eko. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Lebih Mbak Agnes. Mbak Agnes. Dia dulu, Dokter Dian. Silakan. Mbak Agnes. Oke. Ya, permisi hadir. Mbak Agnes. Ini yang tadi ditanyakan sama Pak siapa ya? Ini yang ditanyakan kan isinya, ya Pak Aiman. Isinya kan ditanyakan. Nah Pak Aiman, yang membuat yang disebut vaksin ini sekarang itu, konon kabarnya bernama Prof. Sarah Gilbert. Ya, dia itu ahli biologi, ahli biokimia, dan praktek di penelitian di laboratorium itu untuk bioteknologi ya. Mungkin sampai biomolekular ya. Yang jelasnya, silahkan konfirmasi ke sana jika ingin tahu isinya. Tetapi saran saya jangan diimani mentah-mentah. Jangan dipercaya mentah-mentah sebab belum tentu dia jujur. Ya, itu saja. Ya. Yang lain mungkin Dok. Sebentar ya. Mas. Yang lain mungkin Dok yang mau didiskusikan. Sebentar Pak Arfa, sebentar. Saya kasih waktu dulu ke Dokter Dian. Yang lain mungkin Dok. Ini kan saya sudah terdakwa untuk kasus pidana penyebaran hoax, berita bohong, dan kena juga undang-undang IT karena disebarkan di medsos. Nah, ini sebenarnya dari awal saya diminta untuk langsung dijadikan tersangka. Sebenarnya saya sudah minta tolong sama kepolisian bahwa saya tidak menolak untuk dijadikan tersangka, tetapi saya mau supaya ada teman-teman sejawat. Kalaupun tidak ada yang guru saya, ya minimal dari teman sejawat, utamanya dari ID
di sini di cabang Nrekang, Sulawesi Selatan, untuk membuat surat pernyataan bantahan, surat pernyataan tandingan sebagai bantahan dari ilmu kedokteran yang saya buat dan saya share dalam bentuk surat pernyataan itu. Tetapi hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga saya ditetapkan dari tersangka menjadi terdakwa, itu tidak pernah ada, Dok. Nah, ini kalau boleh, meskipun barangkali bukan di ID cabang Nrekang, meskipun ID Jakarta ya, Dok ya, Dr. Gatot. Ya, meskipun dari sana, mungkin saya bisa dapat surat bantahannya, Dok. Surat bantahan, surat tandingan, pernyataan tandingan sebagai bantahan dari apa? Dari ilmu kedokteran yang saya nyatakan itu, Dok. Jadi minimal ada apa ya? Ada perbandingan lah untuk publik bisa menilai mana yang sebenarnya ilmu pengetahuan, mana yang bukan. Mana yang ilmu kedokteran, mana yang bukan. Seperti itu, Dokter Gatot. Dokter Gatot sudah tahu isi surat pernyataannya, Dok? Belum, Dok. Jadi intinya, Dok, nggak gaul saya tuh. jadi intinya, Dok, isi surat pernyataan itu poinnya menyatakan bahwa menurut ilmu kedokteran, ya, COVID-19 itu tidak pernah dijadikan diagnosis. Artinya dokter tidak pernah menjadikan itu diagnosis penyakit pada manusia. Jadi COVID-19 itu bukan jenis penyakit pada manusia. Itu pernyataan yang saya tuangkan, ilmu kedokteran yang saya tuangkan dalam bentuk surat pernyataan. Jadi surat pernyataan yang saya buat itu mewakili ilmu kedokteran dan mewakili profesi dokter. Jadi bukan saya secara pribadi, Dok. Bukan pendapat saya, bukan opini saya, bukan argumen saya, tetapi saya melempar itu sebagai ranah pendidikan yang saya dapat di Fakultas Kedokteran. Nah, itu intinya, Dok. Artinya COVID-19 bukan jenis penyakit pada manusia. Jadi tidak pernah ada dokter yang menegakkan diagnosis berjudul COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Itu, Dok. Jadi kalau memang ada bantahan, minta tolong dibuat dalam surat pernyataan juga, Dok, supaya dia singkat, to the point juga. Jadi mudah dicerna, mudah diketahui oleh publik meskipun masyarakatnya itu masih awam. Ya, udah baca nggak ICD 10? Pak Adit ini Pak Adit ya, Pak Adit nggak kedengaran jelas Ya. suaranya. Ya, loh. Ya, ada di mana? Dokter di mana nih sekarang nih? Bisa nggak dengar? Pak Eko dengar nggak suara saya? Kedengaran. Ya, kecil. Ya, Dokter Adiani udah baca nggak ICD 10? Itu coronavirus tuh udah ada sejak lama itu. Pak Adit ini dokter ya? Iya, saya di ID Padang. Oh, ID Padang. Oke. Ya. Jadi ada dua dokter ya. Dokter Gatot dengan Dokter Adit ya. Ya terserah, Dok. Banyak di sini ada Dokter Reza, Dokter Oh. Dokter Mei, Dokter Tika ada juga nih. Oh iya. Yang di sini, Dok, ya. Oke. Ya. Berarti saya minta tolong ini, Dok, dibuatkan surat pernyataan bantahan ya, sebagai surat pernyataan tandingan sebagai bantahan ini. Ya. Terserah, Dok, mau sumbernya dari mana? Terserah, Dok, mau sumbernya dari mana? Itu di internet ID itu, Dok. Terserah, Dok, mau sumbernya dari mana? Mau dari ICD-10, mau dari BPJS, mau dari Askes, mau dari siapa juga saya terima kok. Dokter Dian, mohon maaf, biar dijawab dulu sama Dokter Adit. Silakan, Dok, lanjut, Dok. Ya itu. Halo, jelas suara saya? Jelas, cuma memang ada noise di belakangnya agak berisik gitu. Mic-nya agak dideketin aja, Dok, ke mulut. Ya udah dekat nih. Itu ramai banget, Dit. Lagi Ya, ini apa, acara lamaran apa? Lanjut. Iya, Dok, Dokter Adit, silakan dilanjut. Ya, mengenai coronavirus ini udah lama ada ini. Baru sekarang ini yang SARS-CoV-2 ini dia udah bermutasi. Jadi penularannya lebih cepat. Jadi bisa menyebabkan pandemi.
Mungkin ada tambahan dari Dokter Reza. Silakan. Baik, silakan yang lain mau nambahin. Ya, kalau dari saya buat Dokter Adiani ya, kita bersimpati dengan perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat ya, kesehatan bangsa, kesehatan warga NKRI. Kita salut dengan kepeduliannya ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau memang Dokter Adiani ngerasa benar ya, maju aja terus dok, pede, hajar, maju, sikat gitu ya. Ini kayak gini, saya mau ceritanya Dokter Adiani mungkin lagi pusing ya, dia pusing ngadepin orang. Saya tuh termasuk ya kalau berantem gitu sering ya. Jadi kayak misalnya dulu ada cerita gini nih Dokter Adiani, saya mau kasih cerita. Ya waktu kuliah dosennya ngasih ujian. Apa yang akan Anda lakukan kalau Indonesia diserang negeri asing? Saya tulis, jika Indonesia diserang negeri asing, saya akan mengorbankan semangat jihad masyarakat. Kalau perlu, saya akan naik ke atas masjid yang terdekat, saya akan teriakkan. Gitu ya. Dosennya bilang, wah Anda salah. Anda salah nih. Ini pelajaran kewiraan, bukan agama Islam. Gitu ya. Saya jawab lagi, oh Pak, saya rasa saya nggak salah, saya benar. Kan Bapak bertanya di soal ujian, apa yang akan saya lakukan? Ya, yang akan saya lakukan, saya akan mengorbankan semangat jihad masyarakat Indonesia untuk menghadapi penjajah. Pertanyaannya bukan apa yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundangan. Nah, karena itu ya Dokter Adiani, saya nggak dilulusin. Apes banget dah, sengsara, nggak dilulusin, nggak ini diomel-omelin. Tapi tetap aja saya tuh berdebat gitu ya kan, soalnya kan apa yang akan Anda lakukan. Saya ditanya apa yang akan Anda lakukan, saya jawab apa yang akan saya lakukan. Kenapa dibilang salah? Sudah sesuai pertanyaan. Iya, saya nggak dilulusin dok. Jadi ini Dokter Gatot, kalau kita emang Dokter berbeda Gatot, sama orang, ya. terus kita Dokter Gatot, menghadapi resikonya ya nggak dilulusin lah, nggak Dokter Gatot, ya, ya. dianggap Ini kan salah lah. pemenuhan janji, kalau dok. kita anggap benar, maju aja Dokter Adian. Dokter Gatot, ini kan pemenuhan janji. Saya pede aja. Saya kan sudah Pede berjanji, aja. dok. Ini dok. Sambil diskusi dengan orang-orang ya, ini gimana, bener nggak pandangan saya, bener nggak gini-gini, sambil diskusi dengan dokter-dokter yang ada di sana, sambil kalau memang masih merasa benar ya maju aja terus gitu. Soal resiko biasa, dalam hidup biasa. Ada yang nggak suka sama kita, biasa dok. Tapi di luar itu, siapa benar siapa salah, kita bersimpati dan salut dengan kepedulian Dokter Adiani gitu ya. Ya gitu Bapak Eko. Ya dok, ini kan saya sudah berjanji sama pihak kepolisian, pihak kejaksaan, bahwa jika ada teman sejawat, minimal teman sejawat, kalaupun dosen-dosen saya, guru-guru saya, guru-guru besar saya, tidak ada yang mengkoreksi ini, ataupun meluruskan, ataupun apa, jika ini adalah hal yang tidak bisa saya akses, ya, ilmu kedokteran yang terupdate dan saya tidak bisa akses. Jadi kalaupun tidak ada guru besar, guru apa dan sebagainya, ya minimal ada teman sejawat dok. Dan kalau ada teman sejawat yang menunjukkan bahwa ilmu kedokteran terupdate, di sini loh dok. Di sini loh Dokter Dian, halaman sekian teorinya, maka kita bisa praktekkan begini-gini loh. Nah kalau ada yang menyatakan seperti itu dok, saya siap. Saya berjanji akan mengubah, mengoreksi, memperbaiki surat pernyataan itu dan saya share kembali ke publik, ya, dan menyampaikan revisinya. Nah, itu janji saya. Jadi saran keinginan saya, niat saya itu sudah ada di tangan saya sebelum masuk persidangan, dok. Makanya saya minta tolong. Memang kalau ada yang teman sejawat, ya, bisa mengedit itu, bisa meluruskan, mengoreksi, merevisi atau apapun istilahnya, ya, karena ini saya mengatasnamakan ilmu kedokteran loh, dok. Saya mengatasnamakan ilmu kedokteran. Saya mengatasnamakan profesi dokter. Jadi ini yang saya mau supaya
kita sebagai dokter ini satu suara, ya, satu suara. Kalau memang ini ilmu kedokteran, benar ilmu kedokteran yang saya nyatakan, bilang iya. Kalau bukan, bilang tidak. Dan mana yang iya? Tunjukkan yang iya itu yang mana, supaya saya bisa koreksi, Dok. Saya bisa ganti surat pernyataan ini, karena itu sudah janji saya. Dari kepolisian, kemudian dilimpahkan berkas ke kejaksaan, di kejaksaan saya juga berjanji seperti itu. Ya, saya harapannya juga sebenarnya ada perdamaian antara pelapor dan terlapor, karena pelapor notabene adalah keluarga dekat saya. Ya, jadi itu tidak ada untungnya buat saya untuk bermusuhan dengan pelapor. Ya, seperti itu. Dan apa yang membuat saya bisa berdamai dengan ini semua adalah surat pernyataan bantahan koreksi dari teman sejawat. Siapa lagi kalau bukan teman sejawat yang bisa mengoreksi sesamanya. Ya, seperti itu. Begitu, Dok. Kalau nggak harus surat pernyataan, misalkan kayak tadi Mas Adit bilang ada di sini, apa itu nggak cukup, Dok? Ya tertulis, Dok, supaya Artinya kita kan itu informasi itu kan bisa diakses di mana aja, bagaimana aja, dengan cara apa saja gitu, Dok. Karena kalau surat pernyataan ya itu kan hak orang yang mau menjawab, dia bisa gitu. Kalau di forum ini ya mungkin sarananya adalah memberi iya, masukan. sedangkan tertulis saja bisa dimanipulasi, apalagi kalau lisan. Jadi kalau kita di ranah hukum yang saya tahu, Pak, yang saya baca, yang saya dengar, ya itu lebih kuat bukti dari tertulis daripada yang lisan. Bisa Enggak, ini dipertanggungjawabkan lebih. yang dokter mau ini untuk kasus dokter apa untuk diri dokter sendiri? Kalau untuk diri dokter kan Untuk cukup. untuk ilmu kedokteran yang saya nyatakan dalam bentuk surat pernyataan. Untuk edukasi ke publik begitu. Karena kita yang melek ini, yang ahli ya, ahli di bidang ilmu kedokteran manusia, ini kan kita sudah tahu sama tahu. Tidak perlu lagi dikuliahkan lagi, dikuliahi lagi, tidak perlu digurui karena tahu sama tahu. Jadi yang teredukasi di sini adalah yang awam. Nah, untuk itulah sebenarnya saya niatnya itu hari men-sharekan ke publik melalui medsos karena saya ingin yang awam itu jadi tahu. Seperti itu. Nah, setelah ini dinyatakan hoax, dinyatakan fiktif, dinyatakan bahwa bukan ilmu kedokteran namun adalah pendapat saya. Nah, itulah yang saya katakan. Oke, mohon izin untuk Mas Eko dan juga Dr. Adiani, saya mengambil alih semuanya karena saya kebetulan MC di sini. Pada acara malam hari ini mungkin saya cukupkan ya, karena memang sudah malam juga. Nanti kita bisa bahas lagi terkait anti-mandatory vaccine dan juga KIPI untuk tahap selanjutnya. Terima kasih kepada para speaker yang sudah memberikan suara atau memberikan masukan, saran, dan lainnya. Dan untuk Dr. Gatot, terima kasih juga sudah menjawab dari rekan-rekan semua ya. Terima kasih, Dok. Halo, Assalamualaikum. Bisa satu pertanyaan nggak? Pertanyaannya apa nih, Mas? Karena kita mau tutup, udah malam juga. Satu. Oke, baik. Pertanyaannya hanya di lingkup topik terkait anti-mandatory vaccine dan KIPI ya? Dipersilakan. Soalnya belum tersentuh itu judulnya dari tadi. Iya. Saya mau nanya begini, sebenarnya banyak udah saya catat. Cuman karena udah mau tutup ya, pertanyaan saya begini. Kita makan obat itu kan pasti mau sembuh gitu ya. Minum teh manis pakai gula 1 sendok, 2 sendok pasti ingin lebih manis gitu. Pertanyaan saya satu, berapa besar peluang saya tertular penyakit ini bila saya divaksin atau bila saya tidak divaksin? Saya pribadi sudah divaksin 2 kali. Saya dulu di Amerika hidup saya. Setiap bulan saya divaksin chickenpox. Cuman itu beda dengan ini ya. Itu chickenpox. Untuk kekebalan apalah gitu. Cuman saat ini saya udah divaksin. Pertanyaan saya ulang. Berapa besar peluang saya tertular vaksin berapa besar peluang saya tertular penyakit ini bila saya divaksin atau bila saya tidak divaksin gitu. Karena kan kedokteran ini kan ilmiah, harusnya keilmuan itu sama dari Indonesia, Sabang sampai Merauke itu sama. Dari Brazil sampai manapun sama gitu. Pak Yamin. Pak Yamin. Ya, sebentar Bu Adel ya. Bentar Bu, biar kita nggak perdebatan kusir panjang ya. Maksud saya begini. Saya ada pernyataan dari buku, judulnya yang ditulis
Nanti saya kalau perlu judulnya saya kasih History of Vaccine yang ditulis oleh Trun Nguyen. Vaksin ini pertama kali kan dilakukan 1787 di Inggris untuk cacar sapi namanya. Lalu ada pernyataan Dr. Carlo, pernyataan dari Dr. Webb Clark, MD, Indonesia, di artikel New York Times tahun 1909. Dia katakan begini, kanker secara praktis tidak dikenal sampai vaksinasi cacar sapi mulai diperkenalkan. Saya telah melihat 200 kasus kanker dan tidak pernah melihat kasus pada orang yang tidak divaksin. Terima kasih. Mohon dijawab pertanyaan saya, Pak Dokter, Ibu Dokter. Terima kasih semuanya. Mas Eko, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yamin. Itu adalah pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa Dokter Gatot jawab dengan sesingkat-singkatnya. Dipersilakan, Dok. Apa nih? Pertanyaannya adalah, berapa besar peluang Bapak Yamin tertular COVID bila Bapak divaksin atau Bapak tidak divaksin? Seperti itu, Dokter. Ya, kalau di Indonesia ya yang sudah diteliti khusus untuk populasi orang Indonesia itu kan pakai vaksin Sinovac ya, Sinovac. Tadi sudah saya ceritakan, jadi efektivitasnya itu atau penurunan risiko ya, bukan resikonya, penurunan risikonya itu 60%. Jadi diteliti dua kelompok nih, dua kelompok 700 ya kira-kira 800 ya, 800 yang tidak divaksin, 800 divaksin, 800 yang tidak divaksin dibandingkan. Nah, kalau yang divaksin, yang kena COVID itu 7 orang, 7 dari 800. Kalau yang tidak divaksin, dari 800 itu yang kena COVID 18. Jadi sama dengan penyakit lain ya, yang merokok ada yang kanker paru, yang tidak merokok ada yang kanker paru. Tapi resikonya seberapa besar? Nah, itu sudah diteliti. Ada yang merokok, dari 200 orang akan ketemu satu yang akan menjadi kanker paru. Sedangkan pada populasi yang tidak merokok, itu dia 1.200 orang tidak merokok, kemudian baru ada satu yang kena kanker. Jadi kalau tidak merokok, resikonya jauh lebih kecil kena kanker paru ya. Nah, kalau COVID ini juga begitu. Baik yang divaksin maupun yang tidak, kelompoknya ada yang kena COVID. Baik yang divaksin maupun tidak, ada juga yang tidak kena COVID. Tapi seberapa besar? Nah, kalau yang divaksin kenanya 7, yang tidak divaksin kenanya 18. Jadi dihitung kira-kira efektivitasnya. Ya, itu jadi kan tadi mau tahu seberapa risikonya kena atau seberapa risikonya tidak kena ya. Jadi efektivitasnya 60% untuk yang di Indonesia. Untuk vaksin lain yang diuji di tempat lain dengan vaksin yang lain ada yang 90%. Kira-kira gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah, tidak pernah ketemu Bapak tadi tidak pernah ketemu orang kanker yang belum pernah divaksin ya. Ini sama juga kayak saya belum pernah ketemu Mike Tyson, belum pernah ketemu Muhammad Ali, tapi orangnya ada ya. Orangnya begini, pernah ada Muhammad Ali. Kemudian kalau Mike Tyson, analoginya masih ada orangnya, tapi saya izin. Analoginya nggak sama. Ya, saya hanya dulu membaca pernyataan ya. Saya jelasin dulu ya. Iya. Mohon untuk tertib karena Pak ini Yamin nih terakhir ya. Pak Yamin mantep ini, bacaannya kan banyak, bagus, saya salut. Jadi saya kasih penjelasan yang simpel-simpel aja, kan saya orang bodoh nih, saya cuman petugas kesehatan, saya simpel aja dari penelitian. Kemudian saya pakai analogi, sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang tidak kita jumpai belum tentu nggak ada ya. Saya paling tidak ya sebulan minimal 1 ketemu orang, mendiagnosis orang ya kanker, karena saya dokter paru, kanker paru ya atau kanker rongga dada. Saya diagnosis pakai jarum, pakai teropong paru, akhirnya ketemu sel kanker ganas. Sebulan minimal 1.
ada yang divaksin, ada yang enggak. Jadi Makasih ya Pak Dokter ya. jadi ya kira-kira gitu ya Pak ya. Yang kita belum pernah jumpai, belum tentu nggak ada sih, tergantung probability-nya aja. Kalau seperti yang tadi. Jadi misalnya apakah orang tidak merokok nggak akan kena kanker paru? Nggak juga, kena juga. Cuman sesudah ketemu 1.200 orang, baru ketemu satu yang akan kanker paru. Sedangkan kalau merokok, itu 200 orang perokok sudah ketemu kena kanker paru satu gitu. Jadi tergantung jumlahnya aja mungkin Pak ya. Kalau seperti itu mungkin makin banyak Bapak bertugas atau magang mungkin di rumah sakit, nanti lama-lama ketemu orang yang kanker tapi belum pernah vaksin apapun gitu. Nanti tinggal dikabarin deh ke orang-orang gitu ya Pak ya. Kan, Pak Yamin. Terima kasih. Pak Yamin. Baik, terima kasih Dokter Gatot. Sama-sama, Oke, selamat. Pak Yamin. Ya, ini saya closing ya, karena memang sudah waktunya sudah Bang Nes, malam. kasih closing statement aja satu-satu biar puas. Iya. Aku tutup habis itu. Enggak. Gua minta maaf. Iya. Ini buat PR boleh. Gua minta maaf datang telat buat PR doang. Kan tadi pertanyaannya berapa peluangnya orang divaksin sama nggak divaksin untuk kena COVID. Pertanyaan PR nih. PR aja nggak apa-apa. Kita riset masing-masing. Berapa persen orang yang sudah pernah kena COVID? Berapa persen orang yang punya natural immunity? Ya, itu peluangnya untuk terkena COVID lagi. Itu buat PR aja deh. Kalau orang yang belum divaksin dan sudah divaksin, presentasinya 801 dan 800 berapa tadi itu ya. Nah, natural immunity itu belum dipertanyakan. Karena banyak juga orang yang katanya terpapar COVID. Ya, mungkin sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan space malam ini. Kiranya mohon maaf jika apabila masih ada kekurangan dan juga masih belum banyak pertanyaan yang terjawab. Kita akan kembali di lain hari atau lain kesempatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri dan juga teman-teman yang lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.